Oke, shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2020, kita boleh berjumpa bersama di dalam hadirat Tuhan. Meskipun saudara mungkin berada di tempat yang jauh, boleh dapat terus nantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada semua oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan saat pagi hari ini, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Biarnya kebenaran firman-Mu memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga kami terus nantiasa diisi dan disempurnakan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini adalah merupakan sambungan dari khotbah saya pada minggu yang lalu, yang bertolak di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, di mana firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi ini, melainkan langit juga. Nah, firman Tuhan minggu yang lalu berbicara tentang apa yang akan digoncangkan oleh Tuhan. Namun pada hari ini kita akan berbicara tentang apa yang menjadi tujuan dari goncangan itu. Apa yang menjadi tujuan ataupun maksud dari Allah ketika Dia menggoncangkan ataupun mengizinkan goncangan itu terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama, salah satu tujuan goncangan yang Tuhan lakukan ataupun kerjakan ataupun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu yang pertama untuk memisahkan mana bulir gandum yang berisi dan mana bulir gandum yang kosong. Kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 ini, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran atau perumpamaan tentang kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu mereka memetik gandum hasil pertanian mereka. Nah, saudaraku, ketika mereka memetik ataupun mengirik gandum yang mereka tanam, mereka akan langsung menampinya. Nah, cara menampi berkaitan dengan ayat ini, cara mereka menampinya yaitu petani itu mereka membuat satu skop yang berbentuk garpu yang besar. Kemudian mereka menghamburkan ataupun menggoncangkan gandum itu ke udara berlawanan dengan arah angin. Nah, bulir gandum yang berisi itu akan langsung jatuh di lantai tempat pengirikan. Sedangkan debu jerami ataupun bulir gandum yang kosong, dia akan tertiup dengan angin. Sehingga goncangan yang dilakukan pada waktu mereka menampi bulir gandum itu bertujuan untuk memisahkan bulir gandum yang berisi dan kosong. Dan firman Tuhan berkata, bulir gandum yang berisi itu dia akan langsung dimasukkan ke dalam lumbung tuannya, pemiliknya. Sedangkan bulir gandum yang kosong atau debu jerami itu akan langsung dikumpulkan kemudian dibakar. Nah, perumpamaan ini berkaitan dengan kehidupan kita orang percaya.
Di dalam setiap kehidupan kita memang pada awalnya juga kita melihat mungkin kita ini semua adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Di dalam satu gereja kita bersama-sama beribadah bersama-sama, bahkan mungkin kita melayani bersama-sama. Namun pada akhirnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada masanya, ada waktunya di mana Tuhan akan menggoncangkan. Seperti pengajaran tentang bulir gandum ini. Dan pada akhirnya disitulah baru akan nampak mana bulir gandum yang berisi dan mana bulir gandum yang kosong, yang hanya menjadi sekam ataupun debu jerami. Nah, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita hanya menjadi satu pribadi yang seperti digambarkan seperti bulir gandum yang kosong ini atau debu jerami ini, maka pada akhirnya yang akan kita alami adalah suatu kekecewaan. Bahkan kalau berkaitan dengan keselamatan, yaitu kita justru akan mengalami kebinasaan. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan kerohanian kita itu kosong. Amin. Jadi kita dituntut bukan hanya sekadar di case-nya saja, hanya di luarnya saja. Atau statusnya kita adalah orang percaya. Tetapi kita dituntut oleh kebenaran firman Tuhan, betul-betul di dalam hidup kita itu memiliki satu isi. Kita memiliki satu isi. Seperti bulir gandum yang berisi. Agar supaya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh pemiliknya, itu tidak sia-sia. Anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak akan sia-sia. Nah, pada poin yang kedua, tujuan dari goncangan yang Tuhan kerjakan ataupun Tuhan lakukan ataupun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yaitu untuk memadatkan. Nah, kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, di situ kita akan melihat tentang suatu tradisi atau kiasan yang diambil atau diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kebiasaan bangsa Israel di dalam mereka berjualan gandum. Di dalam Injil Lukas pasalnya ke-6 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Nah, di dalam ayat ini saya menggarisbawahi tentang suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar. Kiasan ini sekali lagi diambil dari kebiasaan Timur Tengah sana. Ketika mereka menjual gandum, baik dari cupak ataupun keranjang yang mereka pakai untuk mengukur, itu mereka biasanya kalau takaran yang baik itu atau penjual yang benar yang baik itu, dia itu ketika mengukur takaran gandum itu, dia harusnya itu dia harus goncangkan. Dia harus goncangkan tujuannya agar supaya gandum dalam takaran itu menjadi padat. Karena ternyata gandum itu kalau dimasukkan dalam satu wadah pun dia tidak akan langsung padat. Karena masih ada sela-sela, ada rongga. Sehingga meskipun dalam satu ukuran tetap bisa jadi jumlahnya berbeda. Nah, ini berbicara tentang bobot. Berbicara tentang bobot atau berbicara tentang kualitas. Jadi di dalam kehidupan kita orang percaya pun, ketika Tuhan izinkan terjadi suatu goncangan, ataupun mungkin Tuhan sendiri juga yang bekerja untuk melakukan suatu goncangan itu dalam hidup ini, percayalah ada satu karya yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu salah satunya untuk memadatkan kita. Sekali lagi saya katakan, ini berbicara tentang suatu bobot atau tentang suatu kualitas kehidupan orang percaya. Melalui pengajaran ini mengajarkan kita bahwa setiap kehidupan orang percaya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu kita harus memiliki suatu bobot atau kualitas yang baik. Amin. Memiliki suatu bobot atau kualitas yang baik. Karena di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diberikan satu tanggung jawab. Di mana firman Tuhan berkata pada nats yang lain, kita ini adalah terang dunia, kita ini adalah garam dunia. Kita diberkati untuk menjadi berkat.
Kita ini diselamatkan, untuk menyelamatkan. Nah, untuk sampai pada saat itu tentunya terlebih dahulu yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengoreksi diri kita dulu sendiri. Bagaimana bobot kita, bagaimana kualitas kita di dalam Tuhan. Apakah kita memiliki kualitas yang baik atau kualitas yang tidak baik? Kalau mungkin di dalam pandangan manusia, kita bisa berkamuflase. Tetapi kalau berbicara tentang dalam pandangan atau penilaian Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, oleh kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, mengajarkan ataupun mengingatkan saya dan saudara, bagi kita semua yang ada, agar supaya di dalam kehidupan kita juga terus nantiasa harus memperhatikan bobot ataupun kualitas iman ataupun pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kualitas kita mungkin pada hari-hari yang lalu masih biasa-biasa saja. Ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, biarlah kiranya kita boleh mengambil waktu sejenak, merenungkan, kemudian mengambil satu komitmen yang sungguh untuk memperbaiki kualitas ataupun bobot iman kita di dalam Tuhan. Jadi itu sekali lagi, ketika Tuhan izinkan terjadi goncangan dalam hidup ini, mungkin bagi dunia sana, di luar sana itu adalah merupakan suatu bencana, itu adalah merupakan suatu kutukan dan hukuman dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, pergunakan kesempatan waktu ini untuk kita terus nantiasa bertumbuh di dalam Tuhan sesuai dengan kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Amin.